Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Paham Matematika. Ini adalah video pertama yang saya upload dan hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Oke, mari kita langsung mulai ya. Pertama dari definisinya dulu, bilangan ya. Kita coba ingat-ingat kembali tentang bilangan itu apa ya. Jadi bilangan itu ada yang namanya bilangan asli ya. Bilangan asli itu dimulai dari 1, kemudian bergerak ke arah kanan ya. Bergerak ke arah kanan sampai tak hingga ya. Nah, berarti dari 1 sampai tak hingga terus. Itu namanya bilangan asli. Kemudian ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0 sampai ke sebelah kanan. Tak hingga terus. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Berarti bilangan asli termasuk bilangan cacah. Kemudian ada yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat itu dia dari 0 bergerak ke kanan dan ke kiri. Berarti dia termasuk ke bilangan positif ke kanan ya, di sebelah kanan 0 dan ke sebelah kiri 0 adalah bilangan negatif. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif. Selanjutnya kita masuk ke contoh bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Karena hari ini kita belajar bilangan bulat, kita juga harus tahu ya bilangan bulat itu dipakai di mana saja. Nah, di sini yang pertama ada di suhu ya. Contohnya ada di Rusia negatif 31 derajat Celcius, kemudian di Swiss negatif 14 derajat Celcius, kemudian di Korea Selatan negatif 2 derajat Celcius, di Tokyo Jepang 6 derajat Celcius, di India 11 derajat Celcius, dan di kota Kupang 30 derajat Celcius. Ini adalah contoh bilangan bulat, ada bilangan bulat negatif, kemudian bilangan bulat positif. Kemudian selain di suhu di mana? Ternyata di usia. Ini ada usia 11 bulan, 11 tahun, 17 tahun, dan 33 tahun. Dan ini adalah bilangan bulat. Termasuk bilangan bulat. Sebenarnya masih banyak contohnya. Di sini saya hanya menunjukkan 2 saja ya. Jadi bilangan bulat itu banyak digunakan sehingga kita harus tahu bilangan bulat itu apa, kemudian operasinya bagaimana, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan bilangan bulat. Di sini saya punya apel ya. Ada 1 apel, kemudian di bawahnya 2 apel, dan di paling bawahnya yaitu 3 apel. Nah, menurut teman-teman, ini yang paling banyak apelnya yang mana? Pasti yang 3 dong. Nah, berarti angka 1, 2, dan 3 itu lebih besar 3. Oke, sampai sini mungkin sudah diajarkan di SD ya, sudah tahu ya. Nah, sekarang yang tentang ini. Misalkan saya punya 2 lembar uang, dan teman saya, dia minjem ke saya 4 lembar uang. Berarti dia berhutang ke saya. Nah, karena dia berhutang, dia lambangnya negatif 4. Berarti dia hutang 4 ke saya. Nah, dari uang saya 2 lembar uang, dan teman saya berhutang 4 lembar uang, menurut teman-teman sekalian lebih kaya siapa? Nah, berdasarkan data ini saja, itu berarti lebih kaya saya, karena saya punya uang 2, sementara teman saya dia berhutang 4. Jadi 2 lebih besar dari negatif 4. Nah, dari 2 hal tadi, kalau kita lihat di garis bilangan, itu 3 ada di sebelah kanan dari 2 ya, dan 2 ada di sebelah kanan dari negatif 4. Sehingga dapat disimpulkan kalau semakin ke kanan, nilainya akan semakin besar. Nah, ini ya. 3 ada di sebelah kanan, berarti dia lebih besar. Dan 2 ada di sebelah kanan dari negatif 4, berarti 2 lebih besar dari negatif 4. Walaupun kalau dari angkanya ya, berarti 4 ini lebih besar dari 2 ya harusnya ya. Tapi karena dia negatif, dia kebalikannya berarti. Maka negatif 4 ini lebih kecil dari 2. Nah, di sini ada sedikit catatan ya. Jadi kalau bilangan negatif itu, kalau semakin besar angka negatifnya, maka nilainya semakin kecil. Jadi kalau misal di sini negatif 6 dibandingkan dengan negatif 4, yang nilainya lebih kecil adalah negatif 6. Karena dia angka negatifnya lebih besar ya, maka nilainya lebih kecil. Kemudian kalau di bilangan positif, semakin besar angka positifnya, semakin besar nilainya.
Yang tadi ya, 3 itu lebih besar dari 2 dan 1. Nah, selanjutnya kita belajar operasi hitung pada bilangan bulat ya, yaitu penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama kita coba ingat-ingat kembali konsep dasarnya yang dipelajari di SD ya. Biasanya menggunakan garis bilangan, di mana kalau positif artinya bergerak ke sebelah kanan dan kalau negatif bergerak ke kiri. Nah, waktu dulu kan cuman ada pertambahan dan pengurangan bilangan positif aja ya. Tapi di sini bilangan bulat ada bilangan negatif. Jadi biar nggak pusing di sini saya kasih tips, yaitu jika tanda bertemu dengan tanda. Kalau tandanya sama akan berubah menjadi positif. Jadi kalau tanda positif bertemu dengan positif atau negatif bertemu dengan negatif, dia bakal berubah, bakal melebur menjadi positif. Nah, kalau tandanya berbeda, dia akan meleburnya atau akan berubahnya menjadi negatif. Baik negatif bertemu positif atau positif bertemu negatif. Kita langsung ke contoh ya. Di sini positif 2 ditambah positif 2. Ini positif ketemu positif. Maka hasilnya positif 2 ditambah positif 2 atau sama aja kayak 2 tambah 2 ya. Kalau di garis bilangan kan berarti dari 0 kita tarik garis ke sebelah kanan ya karena dia positif 2. Kemudian ditambah 2 lagi berarti tarik garis lagi 2. Sehingga hasil akhirnya adalah 4. Kemudian soal contoh selanjutnya. Di sini nomor 2 positif 2 dikurang negatif 3. Nah ini nih, negatif ketemu dengan negatif, dia akan berubah menjadi positif. Jadi positif 2 ditambah 3. Kalau di garis bilangan seperti ini ya, berarti dari 0 ke 2, kemudian tambah 3, berarti maju 3 satuan, 1, 2, 3, hingga hasil akhirnya 5. Contoh lain, positif 2 dikurang positif 4. Ini tandanya beda ya, negatif dan positif. Jadi dia akan melebur menjadi tanda negatif. Jadi positif 2 minus 4. Hasilnya adalah dari 0 kita tarik garis ke sebelah kanan 2 satuan. Kemudian tarik garis ke kiri 4 satuan ya, karena dia kan tandanya negatif. Hasil akhirnya adalah negatif 2. Jadi positif 2 dikurang positif 4 sama dengan negatif 2. Oke. Nah, pertanyaannya kalau soalnya banyak kayak gini gimana? Masa mau pakai garis bilangan ya? Kan ini ada 100, 30 gitu. Berarti kita harus buat garis bilangan sampai 100-an dong. Itu panjang ya dan susah gitu. Nah, di sini saya kasih tips atau cara cepatnya lah, cara mudahnya menghitung bilangan bulat yang operasinya penjumlahan dan pengurangan. Mau ada 2 angka doang atau 4 angka atau banyak, bisa pakai cara ini ya. Nah, langkah pertamanya jangan lupa kita ubah tandanya dulu ya, biar enggak pusing gitu. Kita ubah, berarti kan ini positif ketemu negatif, dia nanti jadi negatif. Jadi negatif ya, jadi 30 dikurang 30, min 100 ditambah 12. Kemudian di sini yang kedua, 45 dikurang positif 30. Ini tandanya beda ya, nanti dia melebur menjadi negatif. Jadi 45 dikurang 30, tambah 70 tambah 30. Kemudian yang nomor 3 negatif 2. Di sini negatif ketemu negatif, nanti melebur menjadi positif. Jadi negatif 2 ditambah 20 tambah 34 dikurang 10. Kemudian yang nomor 4 negatif 100 tambah negatif 20 dikurang negatif 30. Ini tandanya beda, bakal melebur jadi negatif. Ini tandanya sama, bakal melebur menjadi positif seperti ini. Nah, ini langkah pertama ya, buat kayak gini dulu biar gak pusing. Selanjutnya buat tabel kayak gini ya, ada positif dan ada negatif. Di kanan positif, di kiri negatif. Langkah selanjutnya kita masukin angka-angkanya. Misalkan kita kerjain nomor 1 dulu ya. Di sini 30-nya positif, 12-nya positif ya. Kemudian 30 di sini negatif dan 100 di sini negatif. Kita masukin ke sini. Di sebelah positif berarti ada 30 dan 12. Di sebelah negatif atau di sisi negatif ada 30 dan 100. Kemudian kita ikuti aturan di bawah ini. Kalau berada di sisi yang sama, maka dijumlah. Kalau berada di sisi yang berbeda, maka yang besar dikurang yang kecil. Kemudian yang ketiga, tanda pada hasil mengikuti bilangan terbesar. Kita lihat di sini. Kita ikuti dulu aturan pertamanya. Kalau berada di sisi yang sama, maka dijumlah. Ini 30 dan 12 di sisi yang sama. Berarti nanti harus dijumlah ya.
dan 30 dan 100 di sisi yang sama juga, berarti harus dijumlah. Maka hasilnya adalah 130 dan 42. Nah, 130 sama 42 ini ternyata dia berbeda posisi ya. 42 di positif, 130 di negatif. Maka kita ikuti aturan yang kedua. Kalau berada di sisi yang berbeda, maka yang besar dikurang yang kecil. Berarti 130 dikurang 42. Hasilnya adalah 88. Dan aturan ketiga itu tanda pada hasil mengikuti bilangan terbesar. Bilangan terbesarnya ini 130 ya. Dia berada di tanda negatif. Berarti 88-nya adalah negatif. Negatif 88. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Berarti kita tulis dulu ya yang di sini, berarti 30-nya negatif 30, berarti dia di sisi negatif. Kemudian sisanya positif ya, 45, 70 dan 30 positif, tulis di sisi positif. Kemudian kita jumlahkan yang posisi sama, berarti yang sebelah kanan ini kita jumlahkan hasilnya 145. Lalu karena 145 dan 30 itu berbeda ya, beda sisi, maka dikurang ya. Berarti 145 dikurang 30, yang besar dikurang yang kecil. Hasilnya 115 dan tandanya mengikuti yang besar. 145 di sini di posisi positif, berarti tandanya hasilnya 115 positif. Oke, sekarang kita lanjut nomor 3. Kita masukin dulu angkanya. Di sisi negatif ada 2 dan 10 ya. Ini negatif 2 dan negatif 10. Dan di sisi positif ada 20 dan 34. Kemudian kita jumlahkan. Karena mereka berada di posisi yang sama ya, 20 sama 34 di posisi positif. Kemudian kita jumlahkan hasilnya 54. Dan di sisi negatif ada 2 dan 10. Dijumlahkan hasilnya 12. Nah, 12 sama 54 ini berada di posisi yang berbeda. Jadi kita kurang ya, yang besar dikurang yang kecil. Berarti 54 dikurang 12, hasilnya adalah 42. Nah, 42 ini mengikuti tanda yang paling besar. Bilangan terbesarnya 54, tandanya positif. Berarti hasilnya adalah 42 positif. Nah, untuk nomor 4 coba teman-teman kerjakan sendiri ya. Dan jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar. Kita lanjut ke operasi selanjutnya, yaitu perkalian dan pembagian. Pertama kita coba pahami dulu konsep perkalian ya, yang seharusnya sudah diajarkan di SD ya. Di sini 2 dikali 3 itu sama aja kayak 2 ditambah sejumlah sebanyak 3 kali. Berarti 2 ditambah 2 tambah 2 sama dengan 6. Atau 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah bilangan yang sama sebanyak 2 kali. Berarti 3 tambah 3 sama dengan 6. Mau pakai yang mana aja ini sama aja. Nah, karena intinya perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, gimana kalau kayak gini? Negatif 2 dikali negatif 3. Berarti negatif 2 ditambah sejumlah atau sebanyak negatif 3 kali. Maksudnya gimana? Dijumlahin sebanyak negatif 3 kali. Agak membingungkan kan? Nah, kalau tips dari saya, itu yang pertama kita hiraukan dulu tandanya dan kembali ke konsep perkalian. Jadi, ini tanda negatifnya kita abaikan dulu. Kemudian kita kembali ke konsep perkalian ya, yaitu penjumlahan berulang. Berarti ini sama dengan 3 dijumlahkan sebanyak 2 kali, yaitu 6. Kemudian untuk menentukan tanda pada hasilnya, kita lihat poin ini. Berarti kalau tandanya sama hasilnya menjadi positif, kalau tandanya berbeda hasilnya menjadi negatif. Sama kayak di penjumlahan tadi ya. Kalau tandanya sama akan melebur menjadi positif, dan kalau tandanya berbeda akan melebur menjadi negatif. Nah, di sini tanda di 2-nya negatif, tanda di 3-nya negatif. Sejenis ya, sama. Berarti hasilnya nanti positif. Kita lanjut. Di sini kita abaikan dulu tanda negatifnya, berarti 4 dijumlahkan sebanyak 2 kali. Hasilnya 8. Kemudian lihat tandanya. Di angka 2 negatif, di angka 4 positif. Tandanya beda. Berarti kalau beda hasilnya negatif. Jadi negatif 8. Lanjut. 5 dikali negatif 4. Kita hiraukan dulu tandanya. Berarti ini 5 dijumlahkan sebanyak 4 kali. Atau 4 dijumlahkan sebanyak 5 kali. Itu sama saja ya. Hasilnya 20. Nah, tandanya kita lihat. 5-nya positif, 4-nya negatif. Tandanya beda. Berarti hasilnya 20-nya adalah negatif. Kita lanjut. Ini berarti sama dengan 2 dikali 10 ya. Sama dengan 20. Kemudian tandanya berarti di 2 negatif, di 10 positif. Beda tandanya, berarti hasilnya adalah negatif. Lanjut, 20 dikali negatif 5. Hasilnya adalah 20 kali 5 ya, 100. Kemudian 20-nya positif,
5-nya negatif, jadi tandanya negatif karena dia berbeda tanda ya. Kemudian ini negatif 7 dikali negatif 7, sama aja kayak 7 kali 7, berarti 49. Nah, 7-nya di sini negatif, 7 di kanan negatif, tandanya sama-sama negatif, berarti hasilnya adalah positif. Nah, dua soal ini coba teman-teman kerjain, dan jangan lupa tulis di kolom komentar jawabannya ya. Kita lanjut ke operasi hitung selanjutnya, yaitu pembagian ya. Berarti kita coba pahami dulu konsep pembagian. Misalkan di sini saya punya 9 permen nih. Nah, saya mau ngasih permen saya ke 3 teman saya. Mau saya kasih semua permen saya ke 3 teman saya dengan syarat harus adil ya. Setiap orang itu dapat jumlah yang sama. Berarti hasilnya nanti dapat berapa nih? Yaitu dapat 3 ya. Yang di atas dapat 3, yang di tengah dapat 3, yang di bawah dapat 3 permen. Nah, secara matematis bisa ditulis seperti ini. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi pembagian itu adalah membagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Harus adil ya, harus sama. Atau pembagian itu kebalikan dari perkalian. Maksudnya gimana? Gini maksudnya. Kan ini 9 dibagi 3 sama dengan sesuatu ya. Sama dengan suatu bilangan. Ini bisa sama dengan sesuatu bilangan ini dikali dengan 3 sama dengan 9. Nah, seperti ini ya. Sesuatu bilangan dikali 3 sama dengan 9. Atau kebalikannya dari pembagian ini kan, dari kanan bergerak ke kiri gitu jadinya. Nah, kita cari nih bilangan apa kalau dikali 3 hasilnya 9, yaitu 3. Jadi 9 bagi 3 hasilnya nanti 3. Nah, tips untuk pembagian sama ya kayak perkalian tadi. Yang pertama kita hiraukan dulu tandanya, kemudian kita bagi seperti biasa aja, kemudian hasilnya nanti lihat tanda di soal ya. Kalau tandanya sama hasilnya positif, kalau tandanya beda hasilnya negatif. Seperti ini. Berarti hiraukan dulu tandanya ya. Ini berarti 12 bagi 3, yaitu 4. Nah, 12-nya negatif, 3-nya positif. Tandanya beda. Berarti hasilnya negatif. Oke, lanjut. 20 dibagi minus 4. Sama aja kayak 20 dibagi 4 ya. Hasilnya adalah 5. Kemudian di sini 20-nya positif, 4-nya negatif. Positif ketemu sama negatif, tandanya beda. Berarti hasilnya adalah negatif. Negatif 5. Kemudian negatif 30 dibagi negatif 5. Sama aja kayak 30 dibagi 5 ya. Hasilnya adalah 6. 30-nya negatif, 5-nya negatif. Sama-sama negatif, tandanya sama. Berarti dia hasilnya adalah positif. Positif 6. Oke, selanjutnya kita akan latihan soal ya. Nomor 1, tuliskan hasil dari operasi hitung bilangan berikut. Nah, di sini ada operasi hitung ya. Ada penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian, atau gabungan, atau ada yang pakai tanda kurung juga. Nah, di sini ada yang namanya prioritas operasi hitung ya. Jadi prioritas pertama yang harus kita hitung yaitu yang di dalam tanda kurung. Jadi buat yang D nanti kita hitung dulu yang di dalam tanda kurung ini baru dibagi dengan 7. Kemudian prioritas yang kedua itu kita hitung perkalian dan pembagian setelah tanda kurung perkalian dan pembagian ya, dari kiri ke kanan. Kemudian setelah itu penjumlahan dan pengurangan dari kiri ke kanan juga. Oke, kita coba langsung kerjakan ya biar lebih paham. Nomor 1, kita bisa tulis dulu seperti ini ya. Di sini kan positif ketemu negatif, dia melebur menjadi negatif. Jadi 2 min 6 min 7. Kemudian bisa kita coba pakai tabel bantu ya. Seperti ini. Kita masukkan berarti 2-nya positif di sebelah kanan, 6 dan 7-nya negatif di sebelah kiri. Dan kalau yang posisinya sama berarti dijumlah ya. Berarti 6 sama 7 ditambah jadi 13. Nah, 13 sama 2 ini posisinya beda. Berarti dikurang. Yang besar dikurang yang kecil. Hasilnya nanti adalah 11. 13 dikurang 2, 11. Dan tandanya mengikuti yang besar. 13 ada di tanda negatif. Berarti negatif 13. Lanjut, nomor 2. Ingat, di sini ada perkalian sama pembagian. Dikerjakan dari kiri ke kanan. Berarti min 4 dikali min 8 dulu. Hasilnya adalah 32. Kemudian baru dibagi dengan 2. 32 dibagi 2 hasilnya adalah 16. Nah, ini negatif 4 ketemu negatif 8 ya. Ingat, tandanya sama-sama negatif, jadi hasilnya ntar positif. Kemudian di sini 32-nya positif dibagi dengan 2. 2-nya itu positif.
Berarti nanti hasilnya adalah 16-nya positif. Ini sudah benar berarti ya. Kemudian yang C. Ingat kita kerjain dulu dari kiri ke kanan ya. Dan ini ada perkalian. Berarti kita kali dulu 5 sama 6. Kemudian negatif 3 dikali 9 dulu. Karena perkalian itu prioritasnya lebih tinggi dari penjumlahan ya. Jadi kita kali 5 kali 6 hasilnya 30. Kemudian negatif 3 dikali 9 sama dengan negatif 27. Karena 3-nya negatif, 9-nya positif. Beda tandanya. Jadi hasilnya adalah negatif. Nah, setelah itu baru deh kita operasi penjumlahan. Hasil yang tadi 30 dijumlah negatif 27. Nah, sudah sesuai ya. Hasil yang ini adalah 30 ditambah hasil yang ini negatif 27. Jadi sama aja kayak 30 dikurang 27 ya. Tandanya di sini melebur karena positif ketemu negatif itu beda jadi negatif. 30 dikurang 27 3. Berarti hasilnya adalah 3. Yang D. Negatif 10 ditambah negatif 4 sama aja kayak negatif 10 min 4 sama dengan negatif 14. Nah, kalau pakai tabel bantu berarti seperti ini ya. 10 sama 4-nya di posisi negatif, kemudian dijumlahkan hasil 14. Nah, di sisi positif dia tidak ada kosong. Berarti langsung ketemu hasilnya 14. Dan tandanya mengikuti di mana dia berada ya. Karena dia 14-nya di posisi negatif berarti hasilnya negatif 14. Nah, setelah itu baru dibagi dengan 7. Hasilnya adalah negatif 2. Karena 14-nya negatif, 7-nya positif. Tandanya beda. Jadi hasilnya nanti tandanya negatif. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal cerita ya. Nomor 1, Ibu Ratih meminjam uang di koperasi desa sebesar 1 juta rupiah. Pada bulan berikutnya, ia hanya mampu mengembalikan sebesar 750.000. Berapa sisa utang Ibu Ratih? Jelaskan jawaban kalian dalam bentuk bilangan bulat positif atau negatif. Ingat kalau meminjam uang atau berhutang berarti tandanya negatif ya. Jadi negatif 1 juta. Dan sudah membayar atau mengembalikan uang, dia tandanya positif. Berarti positif 750.000. Bisa kita tulis seperti ini ya, negatif 1 juta ditambah 750.000. Nah, hasilnya berarti bisa kita coba pakai tabel bantu ya. Dimana di sini biar lebih mudah, saya sembunyiin dulu 4 nolnya ya. Berarti 750.000, 4 nolnya saya sembunyiin, hasilnya 75. Dan 1 juta 4 nolnya saya sembunyiin, hasilnya 100. Biar lebih mudah dalam perhitungan ya. Berarti nanti yang 100 ini kita taruh di negatif ya. Karena dia negatif, yang di sini 75 itu di positif. Dan karena 100 dan 75 itu tandanya berbeda ya. 100 di negatif, 75 di positif, berarti yang besar dikurang yang kecil. 100 dikurang 75. Hasilnya adalah 25. Dan tandanya mengikuti yang besar, negatif. Berarti hasilnya negatif 25. Berarti sama dengan negatif 25. Kemudian kita masukkan lagi 0 ya yang tadi disembunyiin. Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti hasilnya adalah negatif 250.000. Berarti sisa hutang Ibu Ratih adalah 250.000 rupiah. Nah, lanjut nomor 2. Raja seorang YouTuber terkenal, tapi karena sering membuat konten prank yang tidak bermanfaat, maka subscribernya turun secara drastis. Dalam 4 bulan terakhir, Raja sudah kehilangan sebanyak 200 subscriber. Subscriber berkurang dalam jumlah yang sama tiap bulannya. Berapa jumlah subscriber yang turun setiap bulannya? Nyatakan dalam bentuk bilangan bulat positif atau negatif. Nah, kita tulis dulu berarti ya, dalam 4 bulan dia berkurang 200. Berarti negatif 200 ya, karena kan berkurang. Kemudian dalam 1 bulan atau setiap bulannya berarti berkurang berapa? Berarti tinggal dibagi aja, negatif 200 dibagi dengan 4. Karena negatif 200 ini untuk 4 bulan. Kalau 1 bulannya berarti dibagi dengan 4. Hasilnya adalah negatif 50. Karena 200 yang negatif, 4 yang positif, maka hasilnya jadi negatif ya. Berarti setiap bulannya subscribernya berkurang 50. Kesimpulan. Nomor 1, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan positif. Seperti ini ya, bilangan 0, kemudian bilangan positif di sebelah kanan 0, dan bilangan negatif di sebelah kiri 0.
Yang kedua, operasi bilangan bulat memperhatikan tanda. Jika tanda sejenis bertemu, baik positif dan positif maupun negatif dan negatif, maka akan menjadi positif. Jika tanda berbeda jenis bertemu, positif dan negatif atau negatif dan positif, maka akan menjadi negatif. Contohnya seperti ini. Sampai bertemu lagi dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.